Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih pelajari tentang komposisi fungsi, tapi untuk kali ini kita pelajari subbab fungsi inverse komposisi. Sebelumnya itu, saya ingatkan kembali tentang komposisi fungsi. Ini kemarin ada soal yang saya berikan ke kalian. Jadi saya ingatkan kembali, kalau ada sebuah fungsi X, kemudian ada fungsi Gx. Perhatikan, kalau kita katakan Gfx, ini Gfx, G nokta Fx berarti kalau kita tulis menjadi Gfx, artinya fungsi G di dalamnya lagi ada fungsi X. Apa isinya fungsi X? Isinya fungsi X adalah 2X ditambah 1. Maka kita ganti dengan 2X ditambah 1. Berikutnya, karena ini sudah berbentuk G, ini juga G, perhatikan G. G itu pangkatnya adalah, jadi semua nanti variabel X di sini kita ganti dengan 2X tambah 1. Jadi ini kita ganti dengan 2X ditambah 1. Jadi semua variabel X diganti dengan 2X tambah 1. Untuk Gx soal ini hanya satu X-nya, yakni X pangkat 2. Berarti nanti 2X ditambah 1 berpangkat 2. Inilah hasilnya. 2X tambah 1 berpangkat 2. Dikurang 3. Jadi 2X tambah 1 pangkat 2 dikurang 3. Lanjut. Di mana dapatnya ini 4X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 1? Tentu kita urai ini 2X ditambah 1. Jadi cara simpelnya 2X tambah 1 pangkat 2 adalah, cara simpelnya seperti ini. Yang berada di ujung kanan kita pangkat 2-kan. Pangkat 2 kan artinya kita kali dengan dirinya sendiri. 2X dikali 2X adalah hasilnya 4X berpangkat 2. Lanjut, untuk yang di tengah, tentu ini yang kita kali. 2 kali positif 1, 2. 2 kali 2X, 4X. Kemudian lanjut lagi, untuk yang sebelah kanan, maka ini lagi kita pangkat 2-kan. 1 pangkat 2 adalah 1. Jadi hasilnya adalah untuk 2X tambah 1 berpangkat 2, 4X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 1. Dikurang, ini masih tetap dikurang 3. Kemudian kita selesaikan. Yang sejenis kita operasikan. Jadi yang kita operasikan sekarang adalah tentu 4X pangkat 2 hanya sendiri, jadi tetap turun 4X pangkat 2. 4X juga sendiri saja variabel X, jadi tetap 4X. Ini yang tidak ada variabelnya, jadi dia sejenis. 1 kurang 3 minus 2. Jadi jawabannya adalah 4X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 2. Sekarang kita lanjut. Bagian B. F nokta Gx. F Gx berarti yang sebagai Gx ini lagi Gx. Apa isinya Gx? X pangkat 2 kurang 3. Kita ganti dengan X pangkat 2 kurang 3. Lanjut lagi. Setelah itu ini kan sudah berbentuk fungsi. Fungsi F. Kita perhatikan fungsi F. Fungsi F itu ada variabel X-nya ini. Jadi ada variabel X-nya adalah X. Berarti ini kita ganti dengan X pangkat 2 kurang 3. Jadi X ini kita ganti posisinya menjadi X pangkat 2 kurang 3. Dan perlu saya ingatkan, kalau 2X berarti 2 dikali variabel X. Makanya ditulis di sini
2 dikali S pangkat 2 kurang 3 ditambah 1. Ini tambah 1, jadi 2 ditambah 1. Tidak ada pangkat 2-nya di luar. Kalau tidak ada pangkat 2-nya di sini, berarti ini dikatakan tunggal. Nah, kita kali masuk ke dalam. 2 kali S pangkat 2, 2S pangkat 2. Dikurang 2 kali 3, 6. Ditambah 1. Lihat lagi yang sejenis. Yang sejenis itu adalah 2S pangkat 2 sendiri, S pangkat 2-nya sendiri berarti 2S pangkat 2. Yang sejenis adalah min 6 tambah 5 adalah minus 5. Jadi jawabannya adalah 2X pangkat 2 dikurang 5. Dasar ini kemudian kita pakai pada fungsi inverse komposisi. Perhatikan, fungsi inverse komposisi bahwa G nokta F, fungsi inverse-nya pangkat minus 1, artinya kebalikannya, dari kanan lagi mau dicari ke kiri. Tadi dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Maka ditulis G nokta F inverse. Ada contoh. Jika fungsi F-nya adalah 2X tambah 3, jadi ada sebuah fungsi F, ini 2X tambah 3. Kemudian ada fungsi Gx adalah 3X kurang 5. Dan ada juga fungsi Hx, jadi ada 4X kurang 1. Yang pertama, fungsi inverse X. Ini dulu yang pertama kita akan inversekan. Fungsi inverse X. Dasar inilah nanti lalu kemudian kita gunakan pada fungsi inverse komposisi. Kalian perhatikan fungsi inverse fx sama dengan 2x ditambah 3. Berarti kita samakan dengan y. Jadi 2x tambah 3 sama dengan y. Kita tulis jadi fx itu sama dengan y. 2x tambah 3 sama dengan y. Bagaimana caranya agar x saja berada di sebelah kiri? Maka tentu 3-nya kita pindahkan menjadi kurang 3. Jadi 2x sama dengan y dikurang 3. Lanjut, karena ini kita katakan 2x, artinya 2 kali x, lawannya adalah tentu bagi. Jadi y kurang 3 dibagi dengan 2. Karena sudah fungsi x sama dengan dalam y, maka dikatakan fungsi inverse x itu sama dengan y-nya kita ganti dengan x kurang 3 per 2. Itu caranya fungsi inverse. Lanjut G inverse. Bagaimana caranya kalau G inverse? Ini ada Gx, 3x kurang 5. Jadi kita samakan dengan Y. Minus 5-nya pindah ke row sebelah tambah 5. Lawannya kali adalah bagi. Berarti Y tambah 5 per 3. Kalau sudah tunggal seperti ini X-nya, sudah dinyatakan dalam X sama dengan, maka kita ganti G inverse X sama dengan X tambah 5 per 3. Begitupun juga selanjutnya yang berada di bawah ini. Hx. Ini Hx. X kurang 1. X dikurang 1, jadi kita tulis X kurang 1. Maka tentu Hx sama dengan X kurang 1 sama dengan Y. Lanjut. X sama dengan, berarti Y. Minus 1 pindah ke row sebelah tambah 1. Sudah berbentuk X sama dengan, maka H inverse X sama dengan X
ditambah 1. Jadi begitu caranya. Sekarang, ini sudah mantap untuk mencari F inverse. Caranya seperti ini, nak, dinyatakan dalam X. Kita pindah ke bagian D. F nokta G inverse X. Berarti kita cari dulu F nokta G-nya. F nokta G-nya seperti tadi pembahasan sebelumnya. F nokta G seperti caranya ini. F nokta D berarti F Gx. Begitupun juga dengan pada fungsi inverse. F nokta G berarti F Gx pangkat minus 1. Apa isinya Gx? Isinya Gx adalah 3x kurang 5. Isinya Gx adalah 3x dikurang 5. Jadi ini 3x kurang 5. Lanjut, apa isinya fungsi? Isinya fungsi adalah 2x ditambah 3. Apa isinya fungsi f adalah 2x tambah 3. Berarti x ini kita harus ganti dengan 3x kurang 5. Jadi 2 dalam kurung 3x kurang 5 ditambah 3. Karena dalam kurungnya ini tunggal, tidak ada pangkatnya di luar sini, maka langsung dikali masuk. Caranya adalah kali masuknya 2 kali 3x, 6x. 2 kali 5, minus 10 ditambah 3. 6x min 10 tambah 3 kurang 7. Bagaimana cara menginverskannya? Maka tentu dimisalkan tadi dengan Y. Nah, untuk menginverskannya maka dimisalkan dengan Y. Jadi 6x dikurang 7 sama dengan Y. 6x sama dengan Y ditambah 7 pindah ke ruas sebelah. Lawannya kali adalah bagi, berarti Y tambah 7 per 6. Maka F nokta G inverse X sama dengan X ditambah 7 per 6. Lanjut, bagaimana kalau kita kerja satu persatu seperti ini yang di bawah? G inverse nokta F inverse X. Seperti tadi di rumus komposisi fungsi. Di rumus komposisi fungsi berarti menjadi Gfx. Kalau ada pangkatnya, berarti kita tulis G inverse F inverse. Apa isinya F inverse? Isinya F inverse adalah X dikurang 3. F inverse adalah X dikurang 3. Jadi isinya F inverse adalah X dikurang 3. Ini perhatikan F inverse-nya X dikurang 3 per 2. Jadi F inverse-nya di sini adalah X kurang 3 per 2. X kurang 3 per 2. Lanjut, apa isinya G inverse? Isinya G inverse adalah X ditambah 5 per 3. X ditambah 5 per 3. Jadi saya tuliskan dulu. Isinya G inverse X adalah X ditambah 5 per 3. Jadi kalau G inverse X kurang 3 per 2, berarti X ini kita ganti dengan X dikurang 3 per 2. Ini perhatikan, X kurang 3 per 2 ditambah 5. Tadi perhatikan, jadi ini X-nya kita ganti dengan X kurang 3 per 2. Kemudian mengikut ini, bukan per 5 tadi sini, tapi per 3. Mohon maaf, saya hapus dulu.
Kita lanjut. Jadi ini tadi X tambah 5 per 3. Jadi X-nya yang di sini. X yang di sini kita ganti dengan X kurang 3 per 2. Makanya ditulis di sini X kurang 3 per 2 ditambah 5 dibagi dengan 3. Sekarang untuk penyebut pembilangnya, ini 5 disamakan dulu dengan 2. Berarti langsung ditulis 2, kemudian kita kali. 2 kali 5 adalah 10. Artinya adalah angka berapa di sini? Kalau kita bagi 2, hasilnya adalah 5. Tentu adalah 10. Atau langsung ini kita kali. 2 kali 5 adalah 10. Jadi mengubah bentuk tetapi nilai tetap sama. Yakni nilainya tetap bernilai 5. Sudah sama penyebutnya 2. Maka kita operasikan min 3 ditambah 10. Lanjut lagi, min 3 tambah 10 adalah 7 per 2. Dibagi lagi dengan 3. Jadi sebuah pecahan dibagi dengan bilangan bulat, maka tentu ini kebalikannya 3 adalah, sepertiga. Karena 3 itu tidak lain adalah 3 per 1. Jadi kalau dibalik menjadi sepertiga. Kalau dia bagi berarti menjadi kali menjadi sepertiga. 1 kali X, X. 1 kali 7, 7. 2 kali 3, 6. X tambah 7 per 6. Bagaimana kamu lihat seperti ini? Apakah sama nilainya yang di atas? Sama, Nadi? Jadi F nokta G inverse X itu sama nilainya dengan G inverse nokta F inverse X. Jadi didapatlah rumus F nokta G inverse itu sama dengan G inverse nokta F inverse X. Begitupun juga sebaliknya. G nokta F inverse X itu sama dengan F inverse nokta G inverse X. Jadi sekali lagi, kalau untuk ini yang bagian pertama, dicari dulu komposisi fungsinya, baru diinverskan. Kalau ini yang bagian sebelah kanan, dicari dulu masing-masing inverse-nya. Setelah itu baru dikomposisikan. Akan hasilnya sama. Jadi ingat F, kemudian di sini G duluan. G berarti F duluan. Jadi saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.